Salam jumpa kembali. Selamat merayakan Paskah bagi saudara-saudara yang merayakannya. Semoga Tuhan memberkati. Saudara, saat ini saya ingin mengulas tentang makna Jumat Agung dan Paskah untuk peradaban. Jumat Agung yaitu tentang kematian Tuhan Yesus, dan Paskah yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, adalah sebuah transisi peradaban beragama yang nanti akan mempengaruhi juga peradaban ya, sosial, peradaban ya, masyarakat secara umum, yaitu dari sebelum Tuhan Yesus ya. Kalau dalam kitab suci itu paradigma hukum itu dimulai dari Musa ya. Sedangkan di dalam Tuhan Yesus terjadilah pergeseran, yaitu paradigma beragama yang didasarkan pada paradigma kasih karunia ya. Sih rahmat. Ini kalau dalam Injil Yohanes dikatakan pada pasal 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran ya, datang oleh Yesus Kristus. Jadi peralihan paradigma beragama dari hukum ke kasih karunia. Demikian juga dalam skopnya berubah, bergeser, berkembang, meluas. Ya. Kalau sebelumnya beragama dibatasi pada bangsa tertentu, daerah tertentu, suku tertentu, di dalam Kristus Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, beragama itu lalu mengalami globalisasi, menembus batas-batas politik, batas-batas wilayah, batas-batas suku, batas-batas bangsa, dan sebagainya. Jadi mengalami globalisasi. Jadi apa itu? Transisi peradaban mengalami pergeseran yang sangat besar, masif. Sebelumnya ya sudah ada. Kalau menurut ini ada seorang ahli agama namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong, dia menulis buku The Great Transformation ya. The Great Transformation. Ini dia menulis tentang awal sejarah Tuhan. Awal sejarah Tuhan. Jadi menurut Karen Armstrong ini, kira-kira sebelum abad 8 sebelum Masehi, paradigma beragama, terutama paradigma tentang Tuhan, itu menjadi pemicu konflik, perang, ya, amoralitas, ya, dehumanisasi. Jadi ideologi tentang Tuhan memicu perang, ya, perang antar Tuhan, dan demikian juga antar pengikut. Ini abad ke-8 kalau menurut dia secara umum ya. Sedangkan setelah mulai abad 8 menurut Karen Armstrong itu ideologi tentang Tuhan itu mengalami perubahan, transformasi ya. Dari konflik menjadi humanisasi.
menjadi referensi moral, etika, keadilan, kebenaran. Nah, ini terjadi perubahan, ya, transformasi secara masif, secara besar-besaran. Ini menurut Armstrong abad 8. Kalau kitab suci, kalau berdasarkan, ya, catatan sejarah kitab suci, itu Nabi Musa itu sudah, ya, mengalami transformasi hukum. Ya, hukum itu adalah mengadministrasi, ya, keadilan. Hukum adalah metode mengadministrasi keadilan, mengadministrasi kebenaran, mengadministrasi, ya, cinta kasih juga. Jadi ada suatu tatanan kehidupan yang dipakai untuk menjamin adanya fair play, cara hidup yang baik. Itu kalau ini berarti ya kira-kira abad 12 sebelum Masehi, kalau merujuk pada Musa, Nabi Musa, ya. Nah, kita kembali kepada Jumat Agung tadi. Jumat Agung itu transisi peradaban, yaitu munculnya peradaban beragama dalam paradigma kasih karunia, Syekh Rahmat, ya, pengampunan, kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kebenaran tanpa kasih karunia menimbulkan konflik dan konflik, tidak ada pengampunan, tidak ada toleransi terhadap kesalahan orang yang bersalah. Dan oleh karena itu dalam Kristus, dalam kasih karunia dan kebenaran, ya, keduanya tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dipisahkan. Ya. Transformasi, ya, peradaban itu kalau dalam Jawa, ya, dalam konsepsi wayang Jawa itu namanya goro-goro. Nah, itu namanya goro-goro. Goro-goro itu dipicu dari keadaan, ya, yang membuat kahyangan mengalami goncangan, ya, sehingga memaksa dewa turun ke dunia melihat keadaan dunia ada apa. Ya, biasanya goro-goro itu dipicu oleh keadaan ketidakadilan, ketidakbenaran, yang dalam bahasa Jawa biasanya apa? Menjungkir balikkan keadaan. Benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Nah, itu namanya yang menjadi pemicu goro-goro. Jadi goro-goro itu adalah suatu masa transisi suatu keadaan yang berikutnya akan mengalami perubahan besar. Goro-goro, kuntul diarani apa ini? Kuntul diarani dandang, dandang diarani kuntul. Jadi kebenaran itu dijungkir balikkan sehingga menjadi tidak jelas, ya, bisa dijual belikan. Ini menjadi pemicu. Kalau, ya, Jumat Agung ya sama, kuntul diarani dandang, dandang diarani kuntul. Apa yang benar dianggap salah, apa yang salah dianggap benar. Nah, Kristus itu sebagai juru selamat, anak Allah, kebenaran, kasih karunia, tidak ada yang cacat daripadanya, tetapi dihakimi dan dinyatakan salah berdasarkan selera dan kehendak para penguasa, para pemimpin dan para ulama-ulama. Dan oleh karena itu, ya, ketika Tuhan Yesus dibunuh,
mati pada kira jam 3 sore, itu terjadilah ya, apa kalau goncangan surga terguncang sampai tembus ke bumi bawah. Ketika Tuhan hendak wafat, disalibkan, dia tidak bersalah tapi dianggap bersalah. Ia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang hamba yang benar ya, dan kemudian dianggap salah. Karena kedudukannya sebagai orang benar itu dianggap menjadi orang salah. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Dan ketika Tuhan Yesus mati, wafat, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, ini guncang terjadi, guncangan. Bait suci terbelah itu tabirnya itu yang memisahkan ruang maha suci dengan ruang suci, sudah terbelah, tidak ada batasnya lagi. Kesucian, kebenaran telah diobrak-abrik dan dibukakan bagi semua orang, sehingga siapa yang bisa masuk ruang maha suci, setiap orang tanpa perantara boleh bisa. Jadi itulah goro-goro terjadinya guncangan, sehingga nanti akan dinyatakan bahwa Yesus memang tidak bersalah. Dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi semacam pengakuan, klarifikasi bahwa ia adalah orang benar, ia adalah anak Allah. Dalam bahasa Ibrani orang Mesias, Al-Masih, atau Kristus dalam bahasa Yunani. Nah, inilah yang menjadi pemicu goro-goro, terjadinya goro-goro nih bahasa wayang Jawa ya. Karena diputar balikkan kebenaran. Kuntul diarani dandang, dandang diarani kuntul. Dan akhirnya Tuhan sendiri ya yang menyatakan melalui mulut prajurit-prajurit, melalui mulutnya panglima pasukan. Ia ini adalah orang benar, ia ini sungguh anak Allah. Nah, ini. Jadi nggak bisa dibantah lagi oleh karena keadaan ini. Dan oleh karena orang benar, meskipun dia dibunuh dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, ia bangkit pada hari yang ketiga. Karena orang benar, dia tidak bisa dikekang. Kebenaran tidak bisa dikekang, dipenjarakan, pasti dia akan bebas. Dan membawa semua orang yang baik, yang benar, dibebaskan, diangkat bersama dengan kebangkitan Kristus. Nah, ini kalau sudah goro-goro sudah selesai, persoalan utamanya selesai. Kalau dalam wayang Jawa itu kemudian ada limbuan, ya, punokawan, do gegojekan, do kekidungan, do seneng-seneng, suka bungah, suka panglipur. Nah, itu setelah goro-goro selesai. Ya. Kalau dalam Injil, ya, orang-orang kecil seperti
Bagong, Semar, Gareng, Petruk. Nah, itu ya para rasul, orang-orang yang biasa, orang-orang yang nggak punya kedudukan, yang nggak punya kekayaan. Oleh karena percayanya kepada Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan untuk menghibur, untuk menyampaikan berita sukacita yang namanya Injil. Ya, kalau dalam bahasa pewayangan ya limbuan menghibur orang kecil tadi. Kalau sekarang ya orang kecil itu siapa? Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang harus menyampaikan kasih karunia Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada lagi penghukuman. Ya, kalau orang bertobat diampuni, diselamatkan. Nah itulah ya, namanya Jumat Agung dan Paskah sebagai transisi peradaban, sebagai dalam bahasa Jawa goro-goro. Kalau dalam cerita wayang Jawa itu ada cerita wayang Semar Kuning. Semar Kuning itu dulu ketika mengingatkan Prabu Kresna ketika hendak mantu anaknya dengan anaknya Arjuna, itu diingatkan karena Arjuna sedang pergi tidak ada. Kresna mau nekat tetap mantu. Dan kemudian Semar datang dan mengingatkan, nggak boleh begitu, namanya nggak etis, nggak sopan, nggak bener. Nah kemudian Kresna marah dan menghina Semar. Kamu itu orang kecil, orang hamba saja kak berani-beraninya datang ke sini tanpa diundang. Kalau kamu butuh makan sana di dapur sana. Menghina Semar. Bahkan juga dilakukan oleh Abimanyu, calon mantunya Kresna, itu anaknya Arjuna. Abimanyu meludahi wajah Semar dan menjambak kuncungnya Semar. Kuncung itu kehormatannya Semar. Bahkan juga kesaktiannya Semar. Bahkan juga kuntung di mana di situ katanya juga Sang Yang Wenang menyertai Semar. Ketika ini dijambak itu berarti menjamah harga dirinya Semar. Wah, terjadilah goro-goro. Kayangan menjadi horeg, membuat suasana Ndorowati menjadi kacau, rakyatnya menderita, sampai akhirnya Kresna bertobat minta maaf dengan Pandawa semua datang kepada Kresna di Karangkadempel, minta maaf, bertobat, mengakui salah, dan Kresna menunjukkan wujud aslinya, ya wajahnya, tubuhnya berwarna kuning kemuliaan. Sejatinya Semar adalah dewata, anak Sang Yang Tunggal, Sang Yang Menang. Nah, demikian juga Sang Kristus. Ya, ketika dia ditampakkan, dihinakan, dibunuh, ya, diperlakukan sebagai orang yang penjahat, dia kemudian muncul siapa sejatinya Sang Kristus. Dalam kebangkitannya dia menunjukkan bahwa ia adalah Mesias, Sang Kristus, Allah yang berkenan hadir untuk menjadi juru selamat. Dan akhirnya semua orang diundang untuk bertobat. Siapa yang datang kepada Tuhan dan bertobat, diampuni. Oleh karena itu, saudara, saya ingin tentang Paskah ini ya, tentang Tuhan Yesus ini, saya ingin menyanyikan ngidungke.
ana warta tuhu yekti Sang Almasih cinalipna Almasih apa dosane gunakno ati kang wening dosa adek-adek putreng Allah aja lur Almasih duta rahayu tan peduli apa nyatane dumadine gara-gara nih tembang Jawa yang sebenarnya disadul dari apa itu dongeng entek-entek gitu, dongeng entek-entek itu. Cuma ini saya ubah sendiri untuk memaknai ya, Jumat Agung dan Paskahnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, semoga bermanfaat, saudara. Selamat kita merayakan Paskah. Dan jikalau saat ini ya banyak orang menganut cara beragama, paradigma beragama sebelum abad 8 Masehi yang konflik agama menjadi pemicu konflik ya. Konsep Tuhan yang menciptakan konflik, yang mendorong konflik, itu kita mengalami kemunduran peradaban, menjadi orang-orang yang biadab. Kalau kita kembali ya pada paradigma beragama dengan paradigma hukum, apa-apa harus hukum ini, atur ini. Nah, kita juga mengalami peradaban. Hukum memang dibutuhkan, tetapi didasarkan pada kasih karunia. Jadi hukum dipakai untuk mengadministrasi kasih karunia, untuk mengadministrasi keadilan, untuk mengadministrasi kebenaran. Sehingga bisa dipraktekkan, diwujudkan dalam kehidupan bersama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.